Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Adalah suatu kata yang pantas untuk kita sebutkan pada malam hari ini atas nikmat Allah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena hidayah serta taufiknya kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang menjadi rutinitas kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah yang kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuknya kita sampai detik ini masih berada di atas jalan Allah. Atas petunjuknya pula kita tahu yang halal dan haram, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah dalam perspektif agama Islam, semua karena petunjuk Rasulullah SAW. Maka kiranya tidak berlebihan kalau kita sebagai umatnya yang cinta kepada beliau senantiasa mengucapkan doa sholawat serta salam kepadanya, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya. Dan kita mengikuti jalan-jalan sunnahnya sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji tafsir surat Al-Insyiqaq. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya sampai ayat 6. Namun tidak ada salahnya jikalau saya mengulas sedikit tentang surat Al-Insyiqaq ayat per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa khuqqat, dan memang seperti itulah dia melaksanakan perintah Rabbnya itu, patuh kepada Tuhannya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa khuqqat, dan bumi patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu,
maka kamu akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fa sawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an la yakhur, sesungguhnya dia mengira bahwa tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidaklah demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila jadi purnama. Latar kabunna tobaqan an tobaq, sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar sekelumit dari terjemah surat Al-Insyiqaq ini, bahwasanya di dalam surat ini Allah memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya akan kabar akan datangnya hari kiamat. Dan bagaimana hari kiamat itu terjadi, sebagiannya diceritakan di dalam surat ini, dan selebihnya terdapat di dalam surat-surat lainnya yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Di dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beramal kebajikan dulunya di dunia dengan mengerjakan ibadah, mentaati perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya, kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan buku catatan amal itu dari tangan kanannya, akan diberikan. Sementara orang-orang kafir yang dulu di dunianya, yang hanya seumur hidupnya paling 50, 60 atau bahkan 70 tahun dia ingkar kepada Allah, namun dia akan mendapatkan kerugian kelak di akhirat dengan mendapatkan nilai rapot merah yang Allah akan berikan dari belakang punggungnya. Tentulah hal ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu dan bagaimana gambarannya orang-orang yang merugi kelak nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang dihisab oleh Allah, orang yang mendapatkan nilai catatan yang baik,
maka mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kami akan hisab mereka dengan hisab yang mudah. Jadi tidak terlalu detail. Dan mereka akan kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan gembira. Kembali berkumpul dengan keluarganya yang sama-sama beriman kelak nanti di surga, kumpul. Adapun bila mana ada satu di antara anggota keluarganya yang ingkar atau kufur dan Allah takdirkan dia masuk neraka, ini tidak bisa. Tidak bisa lagi kumpul nanti di akhirat. Kecuali kalau dia sudah selesai dari dosa-dosanya, Allah sudah bersihkan dia dari perbuatan dosanya, mungkin dia akan kumpul bersama keluarganya nanti. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura, kelak dia akan berteriak seraya berkata, thuburan, celaka aku, celaka aku. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahli masrura. Padahal dulu di dunianya dia adalah orang yang bergembira, orang yang serba kecukupan, orang yang dipenuhi dengan fasilitas yang membuatnya dia masrura, bergembira itu. Tidak sangka orang dulunya hidup di dunia bergembira, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi, sengsara. Innahu dhanna alayya khur. Dia menyangka bahwa dia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya itu. Bala, yang benar bukan demikian. Inna rabbahu kana bi basira. Bahkan Allah akan bahwa Allah melihat perbuatan mereka, dan tentunya tidak hanya sekedar melihat, Allah akan memberikan balasan pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membaca kitab tafsirnya Ibnu Katsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu kita baca bahwasanya Rasulullah SAW pernah diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat, kamu akan mati. Kematian adalah sesuatu yang dapat memutus kelezatan dunia, kenikmatan dunia, itulah kematian. Jadi seberapa lama kita hidup di dunia, suatu saat Allah akan putus itu dengan kematian. Artinya bahwa janganlah kita hidup di dunia itu terlena dengan gemerlapnya dunia sehingga kita lupa ibadah. Karena seberapapun lama kamu hidup dunia, ingat fa innaka mayyitun, kelak engkau akan mati. Wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah apa yang ingin engkau cintai wahai Muhammad, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, engkau akan meninggalkannya. Kita cinta dengan istri kita, cinta dengan anak kita, cinta dengan harta, jabatan, kedudukan kita, semua yang kita cintai itu kelak akan kita tinggalkan. Fa innaka mufariquhu. Mereka dulu yang meninggalkan kita, atau kita dulu yang meninggalkan mereka. Kedua-duanya suatu hal yang pasti. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Beramalah engkau semaumu. Kamu mau beramal baik, silahkan. Mau beramal buruk, silahkan.
fa innaka mulaqihi, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Ini semakna dengan firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang engkau lakukan, kelak engkau akan mendapati balasannya. Dan keburukan sekecil apapun yang pernah engkau lakukan, kelak juga engkau akan mendapati balasannya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu sudah ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Artinya mendapatkan rapot yang baik. Diberi catatan amal-amalnya dari tangan kanan. Ya. Maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang baik, akan memeriksanya dengan pemeriksaan yang mudah. Artinya sahlan bila ta'sirin, mudah tanpa ada sulit, tanpa ada kesulitan. Artinya la yuhaqqiqu alai jami'u daqaiqi amalihi. Ia akan diperiksa oleh Allah dengan tidak detail. Enggak kecil-kecilnya itu diperiksa. Sebab apa? Fa inna man husiba kadzalik, siapa yang diperiksa oleh Allah dengan detail sekali, yahliku la mahalalah, pasti orang itu akan binasa. Artinya tidak ada tempat, tidak ada celah dia untuk lari. Jadi penghisapan hisab yang mudah itu menurut Ibnu Katsir adalah hisab yang tidak detail, yang tidak perinci hingga kecil-kecilnya. Mungkin itu akan Allah berlakukan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, hingga sekecil-kecilnya itu, sehingga orang-orang kafir pun akan mengeluhkan, ini apa? Celaka kita kalau dihisab dengan model seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun di akhirat kelak yang akan luput dari pengawasan Allah. Semuanya diketahui, hanya saja cara penghisapannya beda. Orang yang baik dengan orang yang buruk. Kalau orang yang baik, fayuhasabu hisaba fasawfa yuhasabu hisabai yasira, yaitu sahlan bila ta'sirin, mudah tanpa ada kesulitan. La yuhaqqiqu alaihi jami'u daqaiqi a'malihi. Dia diperiksa dengan tidak detail. Sebab orang yang diperiksa dengan detail pasti dia akan binasa, artinya akan disiksa oleh Allah. Adapun Imam Ahmad mengomentari, Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah mengkabarkan kepada kami Ayyub dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah Aisyah bertanya, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nuqisal hisaba udziba. Barang siapa yang kelak di akhirat diperiksa oleh Allah dengan cara yang sangat detail, udziba, pasti dia akan disiksa. Karena tidak ada manusia yang bisa lepas dari hisab Allah nanti. Akan diperiksa dengan sedetail-detailnya. Kata Nabi, udziba, maka dia pasti akan disiksa. Qalat, lalu Aisyah menanyakan, alaysa Allah qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berjanji bahwa dia akan menghisab dengan cara yang mudah? Rasulullah menjawab, laisa dzaka bil hisab. Itu bukan hisab, wahai Aisyah. Itu bukan hisab, ya. Walakinna dzalikal 'ard man nuqisal hisab yaumal qiyamah udziba. Itu bukan hisab yang detail. Hisab yasira itu bukan penghisaban, pemeriksaan yang detail. Kalau pemeriksaan yang detail, udziba, pasti manusia akan dihisab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini jelas perbedaan bagaimana cara Allah menghisab, memeriksa hamba-hambanya yang baik. Mungkin kalau kita kalau kita tahu kebaikan seseorang, kita tidak terlalu detail memeriksanya. Udah tinggal dilihat yang poin-poinnya saja. Ya ini memenuhi syarat, ini udah langsung masuk. Ini memenuhi syarat ini. Tapi kalau dari awal kita sudah mencurigai si A atau si Fulan, pasti kita akan menanyakan lebih detail lagi. Kalau kita diperiksa dengan cara sedetail itu, pasti tidak akan ada jalan untuk selamat kita, pasti akan kena. Ya. Tapi kalau orang itu dasarnya baik, dia akan dihisab oleh Allah dengan cara yang mudah. Udah sana, udah lewat. Wa hakadha rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Jarir min hadits Ayyub As-Sikhtiyani. Ada yang baca As-Sikhtiyani bihi. Demikian pula yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Jarir dari hadis Ayyub As-Sikhtiyani dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Waqi', telah menceritakan kepada kami Ruh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Kharraz dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Dia berkata Rasulullah bersabda, annau laisa ahad yuhasabu yaumal qiyamah illa mu'addaban. Tidak ada seorang pun yang kelak di akhirat dihisab oleh Allah dengan hisab yang detail kecuali dia akan disiksa oleh Allah. Pastilah ada dosanya. Kita nggak mungkin nggak ada dosanya, pasti ada dosanya. Fakultu alaysa Allah yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu aku tanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji dia akan menghisab dengan hisab yang mudah? Qala dzakal 'ard. Itu bukan hisab yang detail, tapi itu hanya bentuk penyodoran, ya, formalitas. Innahu man nuqisa al-hisab 'udziba. Barang siapa yang dihisab oleh Allah dengan cara yang sangat detail, pasti tidak akan bisa selamat. Wa qala biyadi 'ala isba'i ka'annahu yanqutu. Rasulullah ngomong seperti itu sambil memberi isyarat telunjuk dengan ibu jarinya, dengan jari telunjuknya. Kemudian kita pilihkan yang lain. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Hamzah ibnu Abdullah ibnu Zubair dari Abbad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah. Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi. Aku pernah mendengar Rasulullah mengucapkan dalam sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini Rasulullah baca ketika di dalam sholat. Falamman sarafa qultu ya Rasulullah, mal hisabu yasir. Ketika Rasulullah selesai sholat, aku pun menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan hisab yang mudah itu? Kata Nabi, ayyandura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Akan dilihat kitabnya, catatannya, buku catatannya, kemudian disuruh lewat. Dah mudah banget. Ya, seolah-olah Allah itu tahu hambanya ini baik, jadi tidak perlu detail. Ya, ayyandura kitabi fi kitabi fayatajawazu lahu anhu. Dilihat kitabnya, kemudian disuruh lewat begitu saja. Innahu man nuqisa al-hisab ya Aisyah yauma idin halaka. Karena wahai Aisyah, seandainya pada hari itu seseorang itu dihisab dengan cara yang sangat teliti, pasti dia akan binasa, artinya akan disiksa. Sahih
Hadis ini adalah sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya kita ketika kita mendengar ayat-ayat yang mengisahkan atau menceritakan tentang siksa neraka, kita berlindung kepada Allah darinya. Atau ketika menceritakan tentang hisab yang mudah, kita boleh membaca Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, apa surat apa? Alaina, yaitu surat 30 rupanya. Jadi ketika cerita tentang penghisapan yang mudah, kita berdoa kepada Allah, memohon Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang berbunyi wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Artinya wa yarji'u ila ahli fil jannah. Dia akan kembali kumpul dengan keluarganya di surga dalam keadaan gembira. Jadi orang-orang yang dihisab sementara sebagian ada keluarganya yang sudah masuk surga, nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya. Akan dikumpulkan. Yang tidak kumpul bila mana ada anggota keluarganya yang tidak iman, sehingga dia harus disiksa di neraka. Maka kalau kita mau kumpul dengan keluarga kita, keluarga yang kita cintai di dunia, mari kita ajak mereka untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah tetap Allah akan kumpulkan kita kelak di surga. Qalau Qatadah wa Dhahak, itu pendapatnya Qatadah dan Dhahak. Masruron ay artinya farhan, mugtabiton, yaitu gembira, yang sangat gembira. Mugtabiton juga bermakna gembira. Gembira bima atahu Allah azza wa jalla, terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa qad rawa Tabrani an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tabrani meriwayatkan dari Thauban maula Rasulullah, pelayan Rasulullah, sesungguhnya dia berkata, innakum ta'maluna a'malan la tu'raf. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang kalian sendiri tidak kenal. Wa yushikul 'azibu ayyathuba ila ahlihi. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya, famasrurun wa magdumun. Ada orang yang gembira, masrur, ada magdumun, ada yang mukanya sedih karena melihat amalan-amalannya itu. Jadi ketika manusia itu diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah di akhirat, ya, nanti dia akan menampakkan raut muka yang berbeda-beda. Sebagiannya ada yang senang karena melihat catatan amalnya baik, dan sebagiannya bermuram durja, artinya sedih melihat amal catatannya yang buruk. Ya. Nah, maka kita harus berusaha untuk menjadikan catatan atau rapot kita nanti di akhirat terdiri dari amalan-amalan yang baik, sehingga membuat kita bergembira nanti kelak di akhirat. Wa qaulu, dan firman Allah, wa amma man utiya kitaba wara'a dhari. Adapun orang yang diberi kitab dari belakang punggungnya, artinya bishimalihi min wara'i dhari, akan diberi kitab dari belakang punggungnya. Jadi disebutkan wa tughlaqu yadahu fi unuki, tangan kanannya dibelenggu di lehernya, kemudian dia akan mengambil kitab itu dengan tangan kirinya. Kayak gini kali. Wa yu'ta kitabahu biha kadzalik, dia akan diberi kitab dengan cara demikian itu. Fasaufa yad'u thubura, dengan mengambil kitab itu dia menyeru atau berteriak, thubura, celaka aku, khosaron wa halakan, rugi aku, binasa aku, celaka aku. Wa yasla sa'iran innahu kana fi ahli masrura,
dan dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya. Sesungguhnya dia dulunya di dunia adalah orang yang bergembira, orang yang tercukupilah, sehingga dia gembira kan orang yang cukup. Karena kalau di dunianya kurang, ya pasti dia nggak gembira, nggak senang. Innahu kana fi ahlihi masrur. Padahal dulunya dia di dunia, di tengah-tengah keluarganya, atau di mana di tengah-tengah kaumnya, dia adalah orang yang terpandang, orang yang dianggap sukses. Tapi kelak di akhirat dia akan menerima buku catatan amal itu dengan tangan kirinya. Artinya farihan, senang, gembira, la yufakkiru fil awaqib, dia tidak pernah berpikir tentang endingnya, bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Wala yakhafu mimma amamahu, dia tidak pernah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Fa'aqabahu dzalikal farah al yasir, lalu Allah menghukum dia kegembiraan itu, kemudahan itu, al-huznat tawila, dengan kesedihan yang terus berkemanjangan, al-huznal tawil, yaitu Allah akan ganti kegembiraannya di dunia dengan kesedihan yang terus berkepanjangan nanti di akhirat. Itu makna wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrur. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Padahal dulunya dia dulu di dunia adalah orang yang gembira, orang yang sukses. Innahu dhanna alayyakhur, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Nah, ini pemikiran orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari akan adanya harinya kebangkitan, dia tidak pernah berpikir kalau setelah kehidupannya dunia nanti Allah akan bangkitkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Dia tidak percaya itu. Berarti sama seperti keyakinannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga begitu. Ainna lafi khalqin jadid. Apa mungkin kita akan dibentuk oleh Allah, diciptakan dalam bentuk makhluk yang baru lagi, sementara tulang belulang kami sudah hancur berserakan, tubuh kami sudah berkalang tanah. Menurut logika mereka tidak mungkin manusia itu dikembalikan. Makanya orang kafir itu lebih cenderung atau condong menghabiskan umurnya untuk bersenang-senang di dunia tanpa mau melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar apa kata Nabi, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Bagi orang kafir, dunia ini adalah tempat tujuan mereka. Mereka mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk apa? Bersenang-senang, karena inilah hidup surga mereka di dunia. Setelah mereka mati, mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Itu menurut anggapan mereka. Innahu dhanna allayakhur, dia menyangka, dia mengira bahwasanya dia tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah. Kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'idu ba'da mautihi. Demikian itu karena mereka tidak yakin bahwa Allah akan mengembalikan mereka dalam kehidupan yang lain, akan membangkitkan mereka dari alam kuburnya dan tidak mengembalikan mereka setelah matinya. Ibnu Abbas berkata, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan selain keduanya. Wal khawru huwa ruju, yang dimaksud dengan khur, layyahura, al-khur, maknanya adalah kembali. Jadi orang-orang kafir itu tidak meyakini bahwa mereka akan dihidupkan kembali. Sementara orang beriman yakin, harus yakin. Kalau kita tidak yakin, berarti kita kafir. Karena beriman dengan hari bangkit atau hari kiamat itu adalah bagian dari rukun iman. Jadi rukun iman, iman kepada Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah, malaikat Allah, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu juga hari kebangkitan juga. Dan kita harus beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ini rukun iman yang ditetapkan para ulama-ulama kita untuk kita yakini. Sementara orang yang tidak meyakini dengan hari kebangkitan, kita perhatikan kehidupannya cenderung untuk memuaskan nafsunya di dunia saja, tanpa berpikir bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, dirinya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sayu'iduhullahu bala. Bahkan tidak demikian. Inna rabbahu kana bi basira. Sesungguhnya Tuhannya Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Yakni bala sayu'idullahu kama bada'a. Tidak demikian wahai orang kafir. Kami akan kembalikan engkau sebagaimana penciptaan pertama. Kami menciptakan kamu. Dulunya kamu tidak ada. Saya bikin ada kamu. Maka untuk mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada, lebih mudah bagi Allah. Ya, lebih mudah bagi Allah. Siapa bilang tidak dikembalikan? Wa yujazihi ala amali khairiha wa syarriha. Dan Allah akan memberikan balasan atas amal-amal perbuatannya, baik yang baik atau yang buruk. Fa innahu kana bi basira, sesungguhnya Allah itu Maha melihat, artinya aliman khabira. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Ayat berikutnya, Ruwiya an Ali wa ibni Ayyas wa ibni Abbas wa Ubadah bin Samit wa Abi Hurairah wa Shaddad bin Aus wa ibni Umar wa Muhammad ibni Ali ibni al-Husain wa Makhul wa Bakrin ibni Abdillah al-Muzanni wa Bukair ibni al-Ashaj wa Malik wa ibni Abi Dhib wa Abdul Aziz ibni Abi Salama al-Majashun annahum qalu, sesungguhnya mereka berkata asyafaq. Ini artinya fala uqsimu bisyafaq. Ayat fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya kami bersumpah bisyafaq dengan asyafaq. Asyafaq itu apa? Asyafaq itu al-humrah. Al-humrah itu warna merah merona ketika menjelang maghrib, itu ada mega merah, itu asyafaq namanya. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpahnya, ya kita tahu kaidahnya kullu ma aqsamallahu bihi fawal mu'azzam. Segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah menunjukkan keagungannya. Jadi asyafaq artinya al-humrah, yaitu mega merah. Wa qala Abdul Razzaq, sementara menurut pendapat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Khuthaim, dari Ibnu Labibah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Hurairah berkata, asyafaqu al-bayad. Yang dimaksud asyafaq adalah awan putih, mega putih, itulah asyafaq. Jadi ada dua, ada yang bilang mega merah, ada yang mega putih itu. Fasyafaqu huwa, maka syafaq adalah khumratul ufuqi imma qabla tulu'i syamsi, adalah mega merah yang ada di ufuk ketika terbit matahari, berarti pada pagi hari, ya, mega merah itu ketika ya fajar shadiq masuk subuh, kemudian ketika matahari mau muncul itu ada semburat merah, itu ada apa yang dinamakan asyafaq. Sebagaimana pendapatnya Mujahid, wa imma ba'da ghurubiya, dan ada pula asyafaq itu bermakna mega merah ketika terbenamnya matahari. Itu ada sebuah, ketika matahari sudah tenggelam ada semburat merah, itu namanya asyafaq. Kama huwa ma'rufun inda ahli lughah, sebagaimana yang dikenal di kalangan para ahli bahasa, itu namanya asyafaq. Jadi asyafaq ini memiliki dua arti. Jadi bisa apa itu mega merah atau mega putih, ya. Di waktu pagi bisa pada saat tenggelamnya matahari. Ada juga di sini yang dimaksud dengan asyafaq menurut Al-Khalil Ibnu Ahmad, al-khumratu min ghurubi syamsi ila waqtil isya'il akhirah, yaitu mega merah ketika terbenamnya matahari sampai waktu isya terakhir. Jadi ketika matahari tenggelam itu masuk waktu maghrib, itu ada semburat merah. Sampai nanti isya akhir, mega merah itu hilang. Nah itulah asyafaq. Karena masuknya waktu isya dengan hilangnya mega merah itu. Itu menurut Al-Khalil Ibnu Ahmad. Faidha daba,
Apabila sudah lewat itu dikatakan ghabas syafaq, maka hilanglah as-syafaq. Jadi as-syafaq adalah waktunya antara terbenamnya matahari sampai menjelang waktu isya. Ketika sudah lewat, orang biasa bilang ghaba as-syafaq, syafaqnya sudah hilang. Kemudian menurut Al-Jauhari yang dinamakan syafaq adalah baqiyatu dha'i syamsi wa khumratuha, yaitu sisa sinar cahaya matahari dan semburat merahnya fi awalil laili ila qaribi minal atamah, pada awal malam sampai mendekati sholat isya. Demikian itu juga pendapat Ikrimah, as-syafaq adalah alladzi yakunu bainal maghribi wal isya, yaitu mega yang terjadi antara maghrib sampai isya. Itu di beberapa ulasan para ulama tentang mana as-syafaq. Kemudian di dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, annahu qala, dia pernah bersabda, waktul maghrib malam yaghibis syafaq, waktu maghrib adalah selama tidak hilang as-syafaq itu. Jadi waktu maghrib adalah ketika matahari mulai tenggelam, semburat merah, kemudian sampai hilang mega merah, itu sudah masuk waktu isya. Nah, pada zaman Nabi tidak ada waktu sholat isya itu dengan melihat jam, karena nggak ada jam. Dulu untuk melihat waktu sholat, datangnya waktu sholat atau habisnya waktu sholat adalah dengan petunjuk matahari. Ya, petunjuk alam maksudnya. Kalau sekarang sudah ada jam, lebih gampang lagi. Walaupun mendung kita tahu, oh ini waktu sholat maghrib, ini waktu sholat isya, dan itu berlaku abadi selamanya. Ya, sehingga orang bisa menentukan waktu sholat. Ya. Fala uqsimu bisyafaq, sungguh kami bersumpah dengan as-syafaq. Huwa, yang dimaksud as-syafaq adalah an-naharu kullu, yaitu siang, sepanjang siang. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga as-syafaq asy-syamsu, yaitu matahari. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa inna ma hamalu ala hadha qarnu biqauli ta'ala wal laili wa ma wasaq. Sebagai pembanding, Ibnu Abi Hatim membawakan sebuah ayat, demi malam dan apa-apa yang diselubungi. Demi malam dan apa-apa yang diselubungi, yaitu malam apabila sudah gelap gulita, artinya jamaah. Jadi syafaq itu mengandungi siang dan malam. Ini pendapat Ibnu Abi Hatim. Kanau aksama bidiyai wa dhalam, sebagaimana seolah-olah Allah bersumpah dengan waktu terang dan malam gelap gulita. Ya, jadi as-syafaq ini adalah satu kalimat bahasa Arab yang memiliki dua makna. Bisa terang, bisa gelap. Dan ini banyak di dalam ayat Al-Quran seperti yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Istri-istri yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddah mereka adalah 3 kali quru'. Quru' itu bermakna haid atau bisa bermakna suci. Jadi masa iddah wanita yang dicerai suaminya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi quru' itu. Baik, sama semuanya. Kita lanjutkan. Wa qaulu, dan firman Allah, wal qamari idza tasaq, dan demi bulan idza tasaq, apabila berkumpul. Idza tasaq, apabila berkumpul. Ya, kalau diterjemahnya diterjemahkan apabila purnama. Maksudnya udah berkumpul bulat gitu. Ibnu Abbas berkata, idza istama'a wastawa, apabila berkumpul dan sempurna, menjadi sempurna, yaitu
bulan purnama, yaitu pada tanggal 15 itu. Jadi bulan purnama itu dipakai sumpah oleh Allah, berarti menunjukkan keutamaan bulan purnama itu sendiri. Seperti itu juga pendapatnya Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Masyruk, Abu Saleh, Dhahak, dan Ibnu Zaid. Wal qamari idza tasak idza stawa. Artinya apabila sempurna. Imam Hasan berpendapat idza stama'a idam tala'a. Apabila berkumpul dan penuh. Jadi nggak ada yang keruak. Jadi penuh, bulat. Ya. Imam Qatadah berkata idza stadara, apabila bulat, ya, beredar bulat itu. Wa makna kalamihim, dan arti ucapan mereka inna idza takamala nuruhu abdara wa ja'alahu muqabilan lil-laili wa ma wasaq. Apabila bulan itu menjadi sempurna cahayanya dan bulat, seolah-olah dia menjadikan itu muqabilan, saling berhadapan antara lil-laili wa ma wasaq. Jadi dengan malam dan apa yang diselubunginya, maksudnya gelap gulita, terang dan gelap gulita, gitu. Wa qaulu, dan firman Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh engkau akan naik tobakon, setingkat, an tabakin, demi setingkat. Jadi Rasulullah dibilang la tarkabunna tabaqan an tabaq, wahai Muhammad, kamu akan naik setingkat demi setingkat. Atau ada yang membaca la tarkabunna atau la tarkabanna. Ada dua model qiraah. La tarkabunna bermakna la tarkabunanna. Ya. Jika dibuang nunnya dan wawunya karena ada dua huruf yang sejenis, akhirnya jadi la tarkabunna tabaqan an tabaq. Akhbarana Sa'id ibnu Nadhr. Sa'id ibnu Nadhr menceritakan kepada kami, akhbarana Husain, akhbarana Abu Bisr, an Mujahid qala, Mujahid berkata, Ibnu Abbas berkata, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Artinya halan ba'da halin, keadaan demi keadaan. Qala hadza nabiyyikum. Qala hadza nabiyyikum. Seolah-olah dia berkata, ini adalah nabimu. Jadi nabimu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik setingkat demi setingkat, satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dulu Nabi Muhammad itu bagaimana hidupnya, itu kemudian berubah menjadi bagaimana, itu namanya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafadz yang sama, wa huwa muhtamalun ayyakuna Ibnu Abbas asnada hadza tafsir anin Nabi. Ini mengandung arti, ya, mengandung takwil. Ibnu Abbas menyandarkan takwil ini atau tafsir ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annau qala, seolah-olah dia berkata, sami itu hada min nabiyikum. Aku mendengar ini dari nabimu. Wa yakunu qauluhu, maka adalah ucapannya nabiyukum. Nabiyukum yaitu nabimu. Marfu'an dibaca marfu' alal fa'iliyati min qala. Jadi dibaca marfu' dari fa'il qala. Ya. Jadi asluhu qala nabiyukum. Seperti itulah nabimu berkata. Wa wal adhar, dan itu adalah penjelasan yang lebih jelas, yang lebih sore. Wallahu alam. Kama qala Anas, sebagaimana berkata Anas, la ya'ti'an illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu tahun kecuali setelahnya akan lebih buruk darinya. Jadi tidak, Anas berkata, ya, la ya'ti'an illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa, suatu saat, suatu tahun, kecuali setelah itu akan lebih buruk. Jadi sebetulnya dunia ini semakin lama bukan semakin baik, semakin buruk. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Sehingga dunia ini dipenuhi oleh orang-orang buruk, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk memperlama usia dunia ini. Udah bikin tutup aja, kiamat aja. Nah,
la yati'an illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar itu dari nabi kalian. Ya. Jadi itu khitabnya kepada Nabi Muhammad. Latar kabunna tobakon antobak. Wahai Muhammad, kamu akan naik setingkat demi setingkat, atau kamu akan menjalin suatu keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Tapi walaupun khitabnya kepada Nabi Muhammad, seluruh para ulama sepakat bahwa ini adalah untuk semua umatnya. Ya. Ya. Fayakunu marfu'an ini la tarkabunna tabaqan an tabaq halan ba'da hal. Qala hadza nabi. Qala hadza yani al-murad bi hadza nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, fayakunu marfu'an ala anna hadza wa nabiyyukum yukawwanani mubtada'an wa khabaron. Jadi latar kabunna tobakon antobak, kamu akan naik setingkat demi setingkat atau menjalani satu keadaan demi keadaan. Itu khitabnya kepada Nabi Muhammad, sehingga ada apa itu yang dimaksud adalah hada nabiyukum. Semua kedua lafadz ini terbentuk dari mubtada dan khobar. Hada mubtada, nabiyukum khobarnya. Ya. Wallahu alam. Ini pendapat ulama. Wala'anna hadza qad yakunu wal muktabadar ila katsirin minar ruwah. Boleh jadi ini adalah ya yang segera akan diketengahkan oleh sebagian para perawi-perawi ini. Kama qala Abu Dawud at-Tayalisi wa Gundar, sebagaimana yang disampaikan Abu Dawud at-Tayalisi dan Gundar. Haddatsana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas latar kabunna tobakon antobak. Qala, dia berkata Muhammadun wa yu'ayyidu hadzal ma'na qira'atu Umar. Yang dimaksud ini adalah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi ini dipakai untuk semua umatnya. Ada yang berpendapat bahwa latar kabunna tobakon antobak maksudnya adalah latar kabunna ya Muhammad samaan ba'da sama. Engkau menaiki langit demi langit. Wa hakadha ruwiya an Ibnu Mas'ud wa Masruq wa Abil Aliyah. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, Masruq dan Abu Aliyah. Jadi Nabi Muhammad latar kabunna tobakon antobak. Engkau akan menapai setingkat demi setingkat atau samaan ba'da sama. Langit demi langit, dan ini dalam konteks Isra Mi'raj. Ya. Jadi ya'nuna lailatal Isra. Ini yang dimaksud adalah Isra Mi'raj. Kemudian menurut pendapat Abu Ishaq As-Sudi dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas, tobakon an tobak manzilan ala manzil, yaitu kedudukan di atas kedudukan. Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Aufi dari Ibnu Abbas sepertinya, dan dia menambahkan wa yuqalu amrun ba'da amrin, dari satu perkara kepada perkara yang lain, satu urusan kepada urusan yang lain, wa halan ba'da halin, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. As-Sudi berkata latar kabunna tobakon ang tobak adalah a'malu man qablikum manzilan ba'da manzil, yaitu amal-amal perbuatan orang-orang sebelum kalian, ya. Manzilan ba'da manzil, yaitu satu kedudukan demi satu kedudukan. Ya. Kemudian ada ini sama semuanya hadis-hadisnya. Nah, kemudian ada yang berkata bahwa yang dimaksud tersebut di dalam hadis yang sahih, latar kabunna sanana man kana qablakum, engkau akan mengikuti sanana man qablakum, sunnah-sunnah atau jejak-jejak orang yang hidup sebelum kalian. Hadwul qudzati bil quddah, yaitu setapak demi setapak. Hatta law dakhalu jukhri dhabbin la dakhaltumuhu, seandainya
mereka masuk ke lubang biawak pun engkau akan mengikuti mereka. Setapak demi setapak. Itu makna yang diungkapkan oleh para ulama tentang latar kabunna tobakon antobak. Setingkat demi setingkat. Ya, ada yang mengatakan bahwa kita itu akan mengikuti kebiasaan jahiliyah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Apa yang menjadi kebiasaan mereka, orang Islam akan mengikutinya. Dan hari ini sudah mulai jelas bahwa kita memang mengikuti, ya, umat Islam, apa yang menjadi kebiasaan mereka kita ikuti, dari gaya busananya, gaya rambutnya, setapak demi setapak. Lau dakhalu jukri dhabbin, seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun la dakhaltumuhu, engkau akan mengikuti mereka, akan mengikuti, masuk juga. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, al Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Faman? Rasulullah jawab, siapa lagi? Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Wahada mukhtal, dan ini adalah masuk dalam tafsir dari latar kabunna tobakon antobak, takwil dari tobakon antobak. Kemudian ada juga dari Jabir, dia mendengar Ma'qul berkata tentang firman Allah latar kabunna tobakon antobak. Dia berkata, fi kulli isyrina sanah, pada setiap kelipatan 20 tahun sekali, tuhditsuna amron lam takunu alaihi, engkau mengerjakan suatu urusan yang kamu tidak ada dasarnya, artinya orang melakukan bid'ah. Jadi isyrina fi kulli isyrina sana, setiap 20 tahun engkau akan mengada-adakan suatu urusan, itu melakukan suatu hal, urusan baru soal agama gitu. Itu bid'ah gitu. Baik, ini sampai tafsir latar kabunna tobakon antobak, hampir semuanya riwayat mengenai tentang takwil dari tobakon antobak itu sama, ya. Jadi artinya ikhwan sekalian, bahwa manusia itu akan mengalami suatu perubahan, tidak serta-merta, tapi step by step, selangkah demi selangkah. Ya. Walaupun khitabnya ini kepada Rasulullah, latar kabunna tobakon antobak, tapi ini umum untuk semua umatnya. Jadi kalau kita mau mengadakan sebuah perubahan pada diri kita, tidak bisa serta-merta langsung berubah seperti orang membalik tangan dan langsung blek, nggak bisa. Semuanya baik, proses. Semuanya melalui proses untuk bisa berhasil, kerja misalnya, semuanya juga proses. Untuk bisa berhasil menapaki sebuah pendidikan tinggi, semua baik proses, ya. Semuanya nggak mungkin tanpa proses. Nah, proses ini adalah bagian dari sunnatullah. Dengan proses itu orang bisa belajar dari kekurangannya, dia lengkapi, dari kelebihannya dia jadikan pelajaran untuk ke depan. Sehingga orang ketika mau membangun bisnis pun kadang-kadang jatuh bangun. Tapi ketika orang mengalami kegagalan di dalam usahanya, pasti dia akan belajar dari situ. Dari kegagalan itu apa yang salah, kemudian dia perbaiki kesalahannya. Kalau ada sesuatu yang berhasil, maka dia jadikan itu sebagai tolok ukur untuk bisa dikembangkan. Itu namanya latar kabunna tobakon antobak, dari beberapa takwil ayat ini. Baik, ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara ini masih belum bisa kita selesaikan, masih banyak. Jadi insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.